Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ejayani dari kelas 2 PBB. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari part sebelumnya, yaitu part 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kriteria investasi dari Dudi yang kelompok kami kelompok kami amati selama 3 bulan terakhir inilah. Di sini yang pertama yaitu kita harus memasukkan pemasukan, yaitu pemasukan panen selada, hasil penjualan yang terdiri dari hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, dan naik nilai sisa. Nah, di sini kita masukkannya tidak manual, guys. Ini kita masukkannya eh, dari bisa dari nih, nah ini tuh seperti ya sama dengan kita ke standar budaya tanam, ke hasil panen selada. Nah, hasil panen selada ini kita pencet shift lalu tarik ke kanan sampai mentok akhir. Nah, ini lalu enter. Nah, masih kayak seperti ini karena belum dikasih zoom. Lupa kurung. Nah, sudahlah ini kita carinya dari juga sama dari standar budaya tanam. Contohnya seperti sama dengan kita kembali ke standar budaya ke harga panen per kilonya lalu enter. Nah, untuk menghitung hasil jumlah panennya dengan ini jumlah hasil harga panen dikali dengan jumlah panen seperti harga panen dikali dengan jumlah panen enter. Nah, lalu di sini kita ketik dari sini enter. Ini sama dari sampingnya enter. Nah, ini sama perkalian dari jumlah panen dan harga panen. Nah, di sini kita bisa menggunakan manual saja, guys, dengan cara ya kita ya saya kosongi terlebih dahulu. Nah, ini kita uh, bisa menggunakannya dengan ini shift enter ke bawah ke samping enter atau pemindahan hmm. Nah, ini nilai sisa kita bisa dapatkan sama halnya dengan sebelumnya, yaitu dari investasi dan penyusutan. Kita bisa ambil dari sini total ya investasi per tahun atau ini nilai sih ya, nilai ini.
Lanjut untuk menghitung di pengeluaran. Nah, ini kita sama halnya dengan sebelumnya, yaitu kita ambil dari biaya investasi dan penyusutan. Di sini investasi dan penyusutan, diklik ke kanan, enter. Nah, ya, untuk ininya, lalu memasukkan variabel, material, yaitu, nah, ini kita bisa ambil juga dari standar budidaya tanam. Jadi ya, misal sama dengan ke standar budidaya tanam, ke benih, lalu ke bawah. Nah, ada keliruan ya guys. Ini investasi. Aduh. Hmm, ini ya variabel selanjutnya. Ya variabel. Kita bisa lihat dari sini. Total biaya. Kita dapat dari sini ya guys. Dari nih. Nah, kita enter sampai bawah ya. Kita ulangi ya. Kita dapat ini dari sama dengan kembali ke standar budidaya tanam. Ini klik sampai bawah. Lalu enter. Nah, ini belum menggunakan so. Oh, kita klik dari biaya variabel standar budidaya tanam ini, lalu enter. Nah, ini kita bisa langsung saja langsung tarik ke bawah dan ke samping.
Nah, kita harus kunci dulu. Nah, klik ini bisa kita klik dari sini, tarik ke bawah, ke sini. Itu ya guys. Jadi untuk penjumlahan variabel dengan cara sum ini sum itu kurung enter, lalu kita tarik saja ke samping, lalu kita hmm, ini sama halnya untuk menghitungin nol, kita harus ke tenaga penagih standar budidaya tanam. Nah, ini ke ini ya guys, hasil tenaga kerja. Minggu pertama terus di bawah langsung ke direct, tarik ke kanan. Nah, langsung kita kembali ke keuntungan ya. Langsung kurung buku. Kita ke keuntung keuntungan yaitu nah ini untuk nilai satuan selama 5 tahun kita bisa lewatnya dari ini ya guys, kita dari ini sampai sini itu ini. Kalau kita akan menghitung persenan, ini berguna untuk nanti digunakan ke part 4. Kita mulai dari sini sama dengan ini dengan ini. Nah, ini tuh rinciannya dari penjabaran dari 100% ya, guys. Nah, untuk pengeluaran nilainya 100% dan 18 dari investasi dan biaya variabelnya itu 77,2%. Nah, di sini tuh mengaruh di mana biaya yang termasuk biaya sensitivitas dari biaya pengeluaran di samping ini. Yang
Selanjutnya yaitu kriteria investasi, yaitu eh, memiliki asumsi DS atau diskon faktor 10%. Selanjutnya kita akan mencari nilai DF ini dengan dengan rumus yang kemarin awal kita awal banget atau tugas ke anu kita kerjakan di Excel juga dan ini. Nah, kita kunci dengan simbol ini ya guys. Langsung tarik ke samping. Nah, terus ini menghitungnya juga sama ya guys. Untuk PV dengan penerimaan di atas tadi ya guys, kalau penerimaan. Nah, ini keuntungan PV keuntungan yaitu dari pengalian PV penerimaan dikali dengan keuntungan ya guys. Lalu kita tarik ke samping. Lalu kita menghitung FBV dari sum dari penjumlahan PV keuntungan. Nah, lalu gross BC-nya gross BC dari sum dalam kurung penjumlahan PV penerimaan per sum dibagi dengan sum biaya PV biaya. Jadi ini tuh dibagi dengan sum biaya lalu enter ya guys. Untuk gross BC sama eh, biaya keuntungan positif dibagi dengan yang pertama, yang negatif. Untuk menghitung net BC dengan cara sum, untuk menghitung BEP unit sama halnya dengan IRR, IRR dari keuntungan. Jadi hasilnya 348%. Untuk biaya penerimaan, ya guys, ya dia tetap dibagi dengan harga panen dikurangi dengan nah di sini enter. Nah, kita akumulasi PV pertama itu 31. Lalu kita hitung keuntungan per tahun dengan ini keuntungan pertama
atau investasi ditambah dengan keuntungan tahun pertama. Langsung saja kita tarik ke samping ya guys. Nah, jadi ini perhitungan. Jadi kurang lebih seperti ya, ya teman-teman untuk penjelasan kriteria investasi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke part 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.